Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Setelah baru kedua musim yang sukses bersama AC Monza, minat terhadap Daniel Maldini semakin tinggi. Meskipun Daniel Maldini jelas merupakan pemain yang berpotensi, masa depan karirnya tampaknya mungkin jauh dari Milanello. Sebelumnya, beberapa tim Serie A seperti Lazio, Torino, dan Fiorentina sudah menunjukkan minat terhadap Maldini. Namun, sekarang ada tim baru yang ikut bersaing dalam perburuan tanda tangannya. Menurut laporan dari Milan News, Atalanta juga tertarik dengan gelandang muda tersebut. Profil Maldini sangat diperhatikan oleh Atalanta, yang berarti mereka bisa mencari kesepakatan. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Atalanta adalah tim terbaru yang melakukan kontak dengan Milan. Namun, negosiasi sebenarnya belum berlangsung. Kemungkinan besar karena diskusi tentang Charles Di Ketelaere baru saja selesai. Meskipun demikian, masa depan Maldini sepertinya jauh dari Rossoneri, mengingat Rossoneri ingin berinvestasi besar-besaran pada musim panas ini dan mencari dana tambahan. Selain itu, tidak ada ruang bagi pemain seperti Maldini dalam sistem Paulo Fonseca, sehingga kemungkinan besar dia akan hengkang. Maldini harus mempertimbangkan opsi yang tersedia dan memilih klub yang dapat memberikan kesempatan bermain reguler dan pengembangan lebih lanjut. Dengan minat tinggi dari beberapa klub Serie A, Daniel Maldini memiliki peluang untuk melanjutkan karirnya di tempat lain dan membuktikan potensinya. Keputusan yang tepat dalam memilih klub berikutnya akan menjadi kunci untuk masa depannya yang sukses di dunia sepak bola. Stefano Pioli mengakhiri masa jabatannya selama 4,5 tahun di AC Milan pada bulan Mei kemarin, dan sejak saat itu ia tengah mengevaluasi pilihannya untuk musim depan. Menurut sebuah laporan, Pioli masuk dalam daftar pilihan klub Arab Saudi. Stefano Pioli mengejutkan banyak pihak dengan kiprahnya di Milan, membawa klub ke Liga Champions dan memenangkan Scudetto dengan skuad yang dianggap inferior. Namun, masa jabatan Pioli di klub berakhir secara alami setelah musim 2023-2024 yang mengecewakan. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, pelatih berusia 58 tahun itu sedang mempertimbangkan untuk posisi manajer di Al-Ittihad. Klub ini sudah memiliki pemain terkemuka seperti Kante dan Karim Benzema dalam skuad mereka. Pioli merupakan salah satu dari 3 kandidat dalam daftar pilihan klub. Menurut Romano, masih harus dilihat apakah ia akan menjadi kandidat terpilih. Mantan manajer Milan itu tentu saja bisa mendapatkan gaji yang sangat bagus di Al-Ittihad, tetapi ia juga memiliki keinginan untuk melanjutkan kiprahnya di Eropa. Keputusan Stefano Pioli untuk menerima atau menolak tawaran dari Al-Ittihad akan sangat dipengaruhi oleh ambisinya untuk tetap berkompetisi di Eropa atau mencoba tantangan baru di Timur Tengah. Meskipun gaji yang ditawarkan oleh klub Arab Saudi bisa sangat menggiurkan, keinginan Pioli untuk melanjutkan proyek serupa dengan yang ia lakukan di Milan mungkin akan menjadi faktor penentu. Luka Jovic berhasil mencetak gol penyeimbang yang menentukan bagi Serbia dalam pertandingan melawan Slovenia. Aksi tersebut membuat para penggemar AC Milan bertanya-tanya mengenai masa depan sang striker dan kemungkinan perpanjangan kontraknya. Menurut laporan terbaru, Jovic dikabarkan ingin bertahan di Milan. Setelah musim yang tidak begitu menonjol bersama Fiorentina, Jovic memilih untuk bergabung dengan Milan pada hari terakhir bursa transfer musim panas lalu setelah mengakhiri kontraknya dengan La Viola. Meski tidak langsung menunjukkan performa terbaiknya, ia beberapa kali mencetak gol penting dan mengakhiri musim dengan 9 gol. Kontrak Jovic bersama Milan akan habis pada akhir bulan ini. Menurut laporan dari calciomercato.com, sang striker memiliki keinginan untuk bertahan di San Siro. Beberapa tawaran dari klub luar negeri telah datang, namun tidak ada yang cukup meyakinkan. Jovic kemudian meminta agennya untuk mengupayakan pembaruan kontraknya dengan AC Milan. Dikabarkan bahwa perjanjian baru berdurasi 1 tahun akan segera disepakati antara kedua belah pihak. Meskipun Paulo Fonseca, pelatih baru AC Milan, memiliki keputusan akhir mengenai hal ini, sulit membayangkan manajer asal Portugal tersebut akan menentang perpanjangan kontrak, terutama setelah melihat performa Jovic di Euro 2024.
Laporan juga menyebutkan bahwa Jovic yang berusia 26 tahun menyadari bahwa ia tidak akan menjadi starter utama karena AC Milan berencana merekrut striker nomor 9 yang baru. Meski demikian, ia yakin bisa memberikan kontribusi yang signifikan sebagai pemain cadangan. Mengingat kualitasnya sebagai super sub, perpanjangan kontrak ini bisa menjadi solusi terbaik bagi semua pihak. AC Milan sering mengalami pasang surut ketika berurusan dengan agen pemain. Terkadang, manajemen berhasil menggunakan koneksi untuk keuntungan klub. Namun di lain waktu, manajemen gagal memperoleh kesepakatan yang diinginkan akibat peran agen pemain. Kasus terbaru melibatkan striker Joshua Zirkzee dan agennya dari Sport Invest UK. Diskusi mengenai transfer Joshua Zirkzee telah mencapai titik akhir karena tuntutan komisi sebesar 15 juta euro dari pihak agen. Meski ada saran untuk mengurangi kesenjangan dalam komisi, kelompok Zirkzee tetap teguh pada tuntutan mereka. Jika Milan menyelesaikan transfer, klub harus membayar total biaya sebesar 55 juta euro yang mencakup klausul gaji sang striker. Lampu hijau akhir masih menunggu persetujuan dari Giorgio Forlani dan pemilik klub. AC Milan sendiri tidak asing dengan kegagalan transfer akibat tuntutan agen. Kasus Gianluigi Donnarumma dan Frank Kessie adalah contoh paling menonjol. Pada musim panas 2021, Mino Raiola, agen Donnarumma, meminta komisi sekitar 20 juta euro untuk perpanjangan kontrak. Paolo Maldini dan Ricky Massara, direktur Milan saat itu, menolak tuntutan tersebut dan memilih untuk mengontrak Mike Maignan dari Lille. Kemudian nama Frank Kessie juga meninggalkan AC Milan dengan status bebas transfer setelah gagal mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak. Agennya, George Atangana, menyatakan bahwa kesepakatan gagal karena tuntutan bonus, penandatanganan yang besar, dan gaji tinggi. Situasi serupa terjadi dengan Hakan Çalhanoğlu dan Alessio Romagnoli. Tercatat jika pengeluaran komisi AC Milan jauh lebih rendah dibandingkan dengan klub-klub besar lainnya seperti Inter dan Juventus. Inter sendiri menghabiskan 34,8 juta euro untuk komisi agen, sementara Juventus mengeluarkan 23 juta euro. AC Milan berada di urutan kelima dengan pengeluaran komisi sebesar 15,3 juta euro. Strategi AC Milan ini yang lebih berhati-hati dalam berurusan dengan agen bertujuan untuk membatasi pengeluaran yang tidak perlu. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.